Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang, ya mau dikatakan apa ya, nggak tahu. Pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin apa ya, semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Yeah. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan?
ajaran Nasrani. Kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan, kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah, sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana, dan semua guru yang saya ketemu yang hebat silatnya itu selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani, tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bo, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini, mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar.